Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Kristus, apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kesuma akan membawakan renungan singkat ini secara khusus ditujukan bagi siswa-siswi maupun pengurus di dalam KEP Algons dan KEP-KEP lain, juga seluruh siswa di SEK. Saudaraku, bacanya diambil di dalam kitab Lukas 2 ayat 46 sampai dengan 49. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sedang cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengar sebagian perikop, yaitu perjalanan pada hari raya Paskah pada saat Yesus berumur 12 tahun. Maria dan Yosef pergi ke bait Allah, menempuh dari Nazaret ke Yerusalem. Ternyata dalam perjalanan setelah pulang kembali dari Yerusalem ke Nazaret, 1 hari perjalanan mereka tempuh, ternyata baru menyadari anaknya tidak bersama mereka. Yesus hilang, tidak ada di dalam satu rombongan itu. Maka Maria dan Yosef memutuskan untuk kembali. Teladan yang kita pelajari dari Maria yang pertama adalah, adakah kita sebagai orang tua juga memariskan iman percaya kita kepada anak-anak, untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, mengajar kepada anak kita pentingnya untuk merayakan hari-hari Tuhan, pentingnya memelihara kehidupan rohani di kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah saat Maria kehilangan Yesus, dia tidak menangis bahkan lemas atau stres, tetapi dia tetap mengambil sebuah keputusan kembali ke Yerusalem. 3 hari perjalanan mereka tempuh. Akhirnya mereka sampailah di bait Allah, sedang menemukan Yesus lagi santai-santainya, enaknya sedang mengajar di antara para alim ulama. Saudaraku, 3 hari Maria sebagai ibu cemas kehilangan Yesus. Begitu melihat anaknya, akhirnya dia bertanya, dia mau ekspresikan, "Nak, kenapa kau lakukan itu kepada kami? Tidakkah engkau tahu Bapamu dan aku sedang cemas memikirkan engkau?" Saudaraku, itulah ungkapan orang tua kepada anaknya. Tapi pada saat Yesus mendengar pertanyaan Maria, apa yang dijawab? "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Saudaraku, saat kita sebagai orang tua seperti Maria dijawab oleh anaknya, "Mengapa engkau mencari aku? Ya aku carilah, anakku kan hilang." Tapi Maria tidak marah, Maria tidak meledak, Maria tidak memarahi Yesus di depan orang banyak, tetapi Maria menyimpannya di dalam hati. Saudaraku, teladan yang kita pelajari dari Maria adalah kekecewaan itu dia tidak ungkapkan melalui emosinya. Dia bisa mengendalikan diri, dia bisa bersikap bijaksana. Kita belajar kepada Maria. Walau kita dikecewakan oleh anak-anak kita, terlebih pada saat kita harus bersama-sama dengan anak-anak kita stay at home ini, banyak ibu yang melakukan tugasnya, capek memasakkan, setiap hari menunya berbeda-beda, membuatkan camilan buat keluarga dan anak-anaknya. Mungkin juga pernah kita alami seperti Maria. Ya, kita tidak dipuji. "Mak, kok nggak enak ini masakannya? Mak, kok masak ini, kok nggak ikan yang lain?" Seperti itu saudara. Ya, bahkan kita akan marah ya kepada anak-anak kita. "Mama capek loh, sampai mama selama ini jadi pembantu di dapur terus." Gitu. Ya. Tetapi teladan Maria adalah dia menyimpannya di dalam hati. Kemudian teladan yang berikutnya adalah teladan Yesus.
Yesus katakan, tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Aku harus berada di rumah Bapakku. Berarti Yesus mengajarkan kepada setiap kita, apapun yang kita lakukan, kita harus berada di rumah Bapakku, di rumah Tuhan. Kalau kita berada di dalam keluarga, kita berada di rumah Bapa bersama keluarga kita. Artinya yang kita lakukan untuk melayani keluarga kita, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai saudara, kita melakukannya dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Kalau kita melakukan pekerjaan kita di dalam perusahaan kita, di pekerjaan kita, kita pun juga berada di dalam rumah bersama Bapa kita. Yang kita lakukan bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, jujur, tidak merugikan perusahaan. Pada saat kita berada di dalam pelayanan pun juga kita berada di rumah bersama Bapa kita melayani. Artinya apa? Pelayanan kita pun juga kita lakukan dengan penuh sukacita. Melayani sepenuh hati, tanpa pamrih dengan murid-murid. Melayani juga melayani dengan sesama pelayan-pelayan juga, sesama pekerja. Saudaraku, 3 hal ini yang kita pelajari renungan singkat ini. Mari kita respon dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup doa renungan ini dengan doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, walaupun kami harus stay at home, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh hadir di setiap hati kami melalui kemajuan teknologi ini, sehingga kami juga dapat mengikuti kehidupan rohani dengan baik. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami boleh mencerna renungan ini dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.